Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Segerombolan pemuda menyerang sebuah tempat karaoke di Semarang Timur. 5 orang menderita luka-luka akibat dibacok senjata tajam. Hari pertama vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum di Kota Semarang sepi peminat, bahkan tidak ada yang mendaftar. Cegah stunting, pemerintah Kabupaten Demak menggencarkan Kampung KB untuk memastikan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Pemerintah Kabupaten Demak gencar mencanangkan program Kampung KB sebagai cara untuk menurunkan angka stunting. Kampung KB memberikan perhatian khusus bagi para ibu dan balita. Gubernur Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Prampilan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Desa Prampilan sedang menjalani program sebagai Kampung KB untuk mengatasi masalah stunting. Kampung KB memberikan perhatian khusus pada ibu hamil dan balita yang terancam stunting. Kampung KB diharapkan bisa mencukupi asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Ganjar meminta bupati, para bidan untuk mendata betul warga yang berpotensi stunting. Selain dengan Kampung KB, gotong royong warga, terutama tetangga, juga diharapkan muncul untuk sama-sama mengatasi stunting. Pusat pembelajaran mereka bisa dibuat seperti yang di ujung tadi, ibu-ibu hamil, terus kemudian kita ada kasus langsung kemudian bisa diintervensi, sumber anggarannya bisa dari desa atau kemudian dari kabupaten, atau juga barangkali kita menguatkan masyarakat, karena kalau tetangga kita, mohon maaf ya, ada yang kurang gizi atau gizi buruk, kalau kemudian ada 3-5 orang gitu, terus kemudian masing-masing keluarga memberikan pagi tanggung jawab siapa, siang tanggung jawab siapa, tentu itu akan ringan sekali. Nah, proses gotong royong semacam ini di beberapa desa ada. Saat ini terdapat 38 ibu hamil di Desa Prampilan. 21 ibu hamil dinyatakan mengalami gangguan asupan gizi. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Setelah sempat buron, 10 pelaku penyerangan di Jalan Cinderaya, Kota Semarang akhirnya ditangkap. Otak penyerangan mengaku terbakar api cemburu lantaran kekasihnya dihubungi korban. Kini polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya. Pelaku penyerangan di Jalan Cinderaya, Kota Semarang pada 15 Januari lalu akhirnya tertangkap. Polisi menangkap 10 pemuda yang terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Polisi juga menyita senjata tajam berupa celurit yang dipakai dalam penyerangan. Otak dari penyerangan mengaku sengaja menyerang korban lantaran dipicu cemburu karena korban berhubungan dengan kekasihnya. Pertama itu kan Arya Dimas itu Pak, goda pacarku gitu loh Pak, goda pacarku. Saya dikasih tahu sama saudara Roland. Pertama saya tidak ngubris. Waktu tidak ngubris, ternyata pacarku itu malah menghubungi Arya Dimas. Dan Arya Dimas menegur Roland, terus Roland diancam. Akhirnya saya ngajak teman itu buat menyerang Arya Dimas itu. Diduga ada 13 orang yang terlibat dalam penyerangan ini. 10 pelaku yang tertangkap dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari hasil penyelidikan dari peristiwa ini kemudian dapat disimpulkan bahwa kasusnya terjadi dan dilakukan oleh 13 orang. 10 orang diantaranya sudah diamankan dan ditangkap saat ini dalam proses penahanan penyidik. Kini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Diketahui korban bernama Arya Dimas alias Rian dikejar belasan pelaku pada 15 Januari lalu. Korban yang berhasil melindungi diri di rumahnya membuat para pelaku melampiaskan emosi dengan menyerang pintu rumah serta motor korban. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Setelah sempat surut, banjir kembali mengenangi Desa Minto Basuki, Kabupaten Pati. Nyaris sebulan lama tergenang banjir membuat warga mengeluh soal ekonomi dan kesehatan yang terguncang. Baru juga surut beberapa hari, banjir kembali melanda Kabupaten Pati. Penyebab banjir karena hujan deras yang terjadi pada Minggu malam. Warga di Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus ini jenuh harus menghadapi banjir kembali. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu nyaris 1 bulan terakhir. Bahkan penghasilan mereka pun terganggu karena persawahan terendam banjir. Ini datang lagi? Iya, datang lagi. Kapan Bu anunya mulai naik? Malam lagi? tadi. Malam tadi naik lagi? Iya. Ketinggian air sekarang berapa Bu dalam rumah? Ya kalau yang jeruk tuh antam sebanyak ini. Sekarang ini segini. Oh, paha ya? Iya, iya. Berarti sekitar 70-80 cm ya? Iya, iya. Ketinggian banjir beragam mulai dari 30 hingga 80 cm. Akibat banjir ini, warga desa mengeluhkan berbagai penyakit. Saat ini ketinggian air rata-rata 60 cm. Itu di dalam rumah warga atau di jalan? Di jalan itu. Kalau di rumah ya ada yang 70, ada yang 80. Kan di sini kan dataran rendah itu Mas. Yang dikeluhkan warga itu ya sakit, demam, meriang itu. Terus kaki gatal-gatal itu. Ya keluhan kesehatan itu tidak bisa sehat, badannya tidak bisa sehat gitu. Karena kan banjirnya ini kan dingin, airnya kan dingin. Letak Desa Minto Basuki yang dekat dengan Sungai Silugonggo membuat daerah ini rawan banjir saat sungai meluap. Tak hanya daerah permukiman yang terdampak, persawahan di desa juga ikut terendam banjir. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Warga Desa Winong, Kabupaten Boyolali digegerkan dengan munculnya 3 ekor anak ular kobra di permukiman mereka. Namun hanya seekor ular yang berhasil ditangkap. Seekor kobra terlihat di permukiman di Desa Wino, Kabupaten Boyolali. Dari video amatir warga, terlihat ular sempat melawan saat ditangkap warga. Namun akhirnya ular berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol. Keberadaan ular diketahui warga karena melihat tingkah ayam peliharaannya yang mematok benda panjang. Saat didekati, ternyata seekor ular jenis kobra. Awalnya warga melihat ada 3 ekor, tetapi hanya 1 yang tertangkap. Awalnya mungkin dari daerah sini ke arah mungkin mau ke gorong-gorong baru terlihat, oh kalau itu ular. Akhirnya kita tangkap, ternyata itu anakan kobra. Ada berapa ekor Mas? Tadi yang sempat terlihat 3 ekor, tapi cuma tertangkap 1, yang 2 mungkin belum ketemu. Mas kalau dilihat itu ukurannya berapa Mas? Itu masih kecil, itu masih usia anakan itu Mas. Emang daerah sini sering Mas ada ular seperti itu? Baru kali ini terlihat. Anakan ular yang ditangkap belum dilepas liarkan dan disimpan untuk menjadi tontonan warga. Diketahui belum pernah ada penemuan ular di permukiman warga. Meski masih anakan ular yang ditangkap, warga khawatir dengan indukan ular kobra yang belum ditemukan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Segerombolan pemuda bersenjata tajam menyerang secara brutal sebuah tempat karaoke di kawasan pertokoan Dargo, Semarang Timur. Akibat ulah gerombolan ini 5 orang mengalami luka bacok senjata tajam sehingga harus dirawat di rumah sakit. Gerombolan pemuda ini menyerang secara membabi buta siapa saja yang duduk di depan tempat karaoke di komplek pertokoan di Kampung Dargo Dalam, Kelurahan Kebon Agung, Semarang Timur. Dari rekaman kamera pengawas, mereka membawa berbagai jenis senjata tajam. Sejumlah korban berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke tempat karaoke. Peristiwa terjadi pada Minggu subuh 22 Januari 2023. Akibat ulah gerombolan ini 5 orang menderita luka-luka. Korban luka berat saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Para korban mengaku tidak mengenal para pelaku. Kan pada ndak siap semua, wong nongkrong nyanyi tiba-tiba di babi buta. Kalau dia pasti tidak siap semua. Posisi nyanyi tiba-tiba tuh dari belakang. Aku minggu gini udah di belakang orangnya langsung disabet sampai sulit. Kena apa? Berapa? Sini sama sini.
Yang bacok kira-kira umur berapa, Mas? Wah, anak-anak, Mas. Bacok itu kok. Jalannya naturalisasi, Mas. Teman-teman. Sebenarnya kenal Mas sama itu? Gerombolan itu kenal? Tidak kenal. Terus atas peristiwa itu Mas luka di mana, Mas? Sini. Kena apa itu, Mas? Saya bacok. Menurut salah satu saksi korban, gerombolan diperkirakan berjumlah 10 orang. Mereka datang dan langsung menyerang secara tiba-tiba. 10 orang lebih lah, Mas. Bawa celurit semua? Bawa celurit sebagian ada yang enggak. Ada. Satu lagi bawa apa tuh bayonet, kayak sangkur. Ya 10 orang lebih lah populer, sekitar 15. Kan yang kejar, yang kelihatan kan 10 orang, yang sana kan masih ada yang nunggu time lah. Polisi gabungan Polrestabes Semarang dan Polsek Semarang Timur masih memburu para pelaku. Polisi imbau para pelaku segera menyerahkan diri karena identitas mereka sudah dikenali dari rekaman kamera pengawas. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.